Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Maka kita masuk ke taghut yang 5 dan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama tadi adalah iblis, la'anahullahu alaihi, yang dimana dia adalah panglima tertinggi dari taghut, panglima tertinggi dari taghut. Maka faman ata'al iblis ta'atan mutlaqatan kamilatan fa innahu qad ittakhadhahu ma'budan min dunillahi azza wa jalla idh ta'atul mutlaqa la takun illa lillah. Ya, maka barang siapa yang mentaati syaitan dengan taat yang mutlak, maka dia telah mengambil selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu iblis sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis adalah ru'us yang paling tertinggi kalau kita ngomongin person. Kalau kita ngomongin person, maka iblis yang tertinggi. Mungkin bisa kita katakan panglima tertingginya gitu, atau rajanya taghut. Itu adalah iblis, la'anahullah. Maka kemudian yang kedua adalah wa man 'ubida wa huwa radin. Yang kedua adalah barang siapa yang disembah dan dia ridha. Jadi siapa saja manusia yang disembah oleh manusia dan dia ridha, maka dia taghut. Man 'ubida min dunillahi ta'ala wa huwa radin bi hadhihi al-ibadah fa huwa taghut. Dia ridha dengan sembahan yang manusia ini kepada dirinya, maka dia taghut. Maka kita lihat Rasulullah SAW aja sampai nggak ridha untuk dirinya disembah. Rasulullah SAW itu nggak ridha. Maka Rasulullah menyebutkan, ya Allah, Allahumma la taj'alni qabri idan, atau lafaz yang lain ubasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang disembah, berhala yang akan disembah oleh manusia. Rasul nggak ridha sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang di bawah Rasul, maka lebih nggak pantas lagi kalau seandainya ada seseorang disembah oleh orang lain. Konteksnya orang ini disembah oleh orang lain tapi dia nggak ridha, nggak masuk sini. Karena kan banyak orang-orang yang menyembah manusia setelah kematiannya. Kayak orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalatu wassalam setelah kematian Nabi Isa. Maka Nabi Isa nanti akan turun untuk menjelaskan hal itu. Atau seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disembah, maka kita katakan Ali bukan taghut. Ali bukan taghut karena Ali nggak ridha. Di masa hidupnya saja beliau kumpulkan orang-orang yang menyembah dirinya, kemudian dibakar hidup oleh Ali. Ketika Ali menjadi khalifah, maka dikumpulkan, dicari oleh Ali siapa saja yang menyembah Ali bin Abi Thalib, maka kemudian dibakar oleh Ali di dalam sebuah parit. Karena apa? Menunjukkan Ali tidak ridha untuk disembah. Maka Ali kita katakan bukan taghut. Tapi kalau ada yang disembah dan dia ridha seperti Firaun, maka dia taghut. Firaun disembah sampai dia berkata, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Maka apa? Dia taghut. Maka dia menjadi tokohnya taghut, termasuk tokohnya taghut. Tapi kalau seandainya dia meninggal dunia kemudian disembah oleh orang setelahnya dan dia tidak tahu ada yang menyembah dirinya, apakah dia dapat dosa? Jawabannya tidak. Maka waddan
wa suwa'an wa yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, maka dia enggak berdampak pada dirinya. Karena mereka orang saleh. Mereka orang saleh benar dan mereka enggak ridha dengan sesembahan yang dilakukan oleh orang setelahnya. Maka dia tidak akan mendapatkan sebuah azab karena ada orang lain yang menyembah dirinya. Dia enggak mendapatkan azab atau enggak mendapatkan dosa karena orang lain menyembah dirinya. Ketika dia di masa hidupnya terang-terangan tidak suka dan tidak mau ada seorang yang menyembah dirinya. Tapi kalau di masa hidupnya berkata sembahlah saya, berarti menunjukkan dirinya ridha. Bahkan dia memerintahkan sembahlah saya. Atau dia dapatkan di masa hidupnya ada yang menyembah dirinya, kemudian dia tidak mengingkarinya, maka dia telah ridha. Maka dia tauhid. Maka dia tauhid. Karena tidak ada satupun zat yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam syariat kita sujud itu tidak boleh kepada seorang. Ruku tidak boleh kepada seorang. Kenapa? Karena di sana ditakutkan ada makna ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Karena ruku dan sujud adalah sebuah ibadah. Maka seperti Isa, nggak ridho kan? Seperti Maryam, kita ngomong Isa, Nabi Isa. Maryam, ibunya juga disembah kan? Atau seperti Uzair, Nabi Uzair juga disembah. Nabi Uzair juga disembah. Ataupun sebagian orang ada yang menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani, juga sama. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani kita katakan dia tauhid? Enggak. Dia seorang muslim yang baik akidahnya, yang benar akidahnya, yang sahih akidahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani di atas akidah salafus saleh. Dan ketika beliau meninggal ada yang nyembah, maka dia enggak bertanggung jawab. Dia bara' dari perbuatan manusia setelahnya. Dia bara' berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau seandainya dia ingkari, gimana Pak? Ya, jangan sembah saya, tapi sambil senyum-senyum kesenangan dari itu ada orang yang nyembah dia. Maka ini juga masuk ke dalam kategori yang pertama yang dilarang dan termasuk tauhid. Karena dia asalnya dia ridha, dia mau disembah. Karena ada sekarang yang pura-pura, jangan, tapi itu berbunga-bunga. Maka apa? Sama dia sama. Kemudian yang ketiga, an iblis la'anahu alaih wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Kemudian yang ketiga ini yang dimana mengajak manusia untuk menyembah kepadanya. Kalau tadi kan dia disembah, dia ridha. Kalau yang ketiga dia ngajak manusia, sembahlah saya, jadikan kuburan saya sebagai tempat ibadah engkau. Jadi kuburan saya engkau minta kepada saya akan berikan karena saya sudah bertemu dengan Allah. Nah, maka dia tauhid. Dan ru'us macam ini adalah siapa? Adalah Fir'aun. Kalau ini sudah selesai paling atas ya. Kalau dari manusia adalah Fir'aun. Karena Fir'aun yang memerintahkan, mengajak semuanya untuk menyembah dirinya, menyembah kepada dirinya. Maka itu ruusnya adalah Fir'aun. Maka kita berlindung dari orang-orang yang seperti ini. Karena ditakutkan di zaman kita ada orang-orang yang menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya, dan ini adalah sebuah kekufuran yang sangat besar. Kemudian
Yang keempat, adalah manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat adalah siapa saja yang mengklaim dirinya mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib. Mengklaim bahwa dirinya mengetahui dari sesuatu dari ilmu ghaib, maka dia taghut. Dan dia juga dikatakan dukun. Dia dikatakan dukun. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya mengetahui ilmu gaib, maka dia dukun. Tapi ilmu gaib kebagi dua. Ada ghaibul mutlaq dan yang kedua ada ghaibu nisbi. Ada ghaib mutlaq dan ada ghaib nisbi. Ghaib mutlaq inilah yang membuat dirinya kufur dan jadi taghut. Maksudnya apa? Dia mengklaim bahwa dirinya mengetahui sebuah ilmu yang seharusnya yang tahu itu hanya Allah. Maka dia kufur. Dia ngomong, oh masa depan Anda seperti ini. Oh. Ini begini dan begitu kita tahu, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia kufur. Dia taghut. Mengklaim dirinya mengetahui ilmu gaib yang mutlak, maka kufur. Tapi kalau ada seorang yang berkata, saya tahu ilmu gaib tapi yang nisbi, maka kita enggak katakan kufur. Enggak kita katakan kufur. Kenapa? Karena gaib nisbi adalah alladzi ya'lamuhu ahad dunal ahad. Gaib nisbi ini maksudnya orang itu sebagian orang tahu dan sebagian lagi orang enggak tahu. Sebagian orang tahu dan sebagian orang lain enggak tahu. Ya. Maka gaib yang di sini wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib adalah ghaibul mutlaq. Bukan ghaib nisbi. Bukan ghaib nisbi. Jadi apa? Ghaib mutlak yang berkaitan dengan ilmu yang hanya Allah tahu. Tapi kalau ilmu yang manusia juga tahu, maka nggak dikatakan apa ilmu ghaib. Maksudnya apa? Seperti dokter. Dia ketika meriksa tubuh kita, bagi kita ghaib nggak? Ghaib. Kita nggak tahu. Ketika di scan dilihat, kita nggak ngerti. Dan tidak tahu. Akhirnya dokter itu berkata, oh kamu ini sakit A, obatnya ini. Apa kita katakan dokter ini sebagai orang yang mengklaim dirinya mengetahui ilmu gaib? Maka jawaban tidak. Tidak. Seorang arsitek membangun sebuah bangunan dan mengomentari bangunan orang lain. Ada orang bangun dan arsitek ini datang dan mengomentari dan berkata, kalau seandainya engkau bangun seperti ini maka akan roboh. Kita katakan kufur? Jawaban tidak. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena apa? Pengalamannya dia. Gaib. Ini gaib apa? Gaib nisbi. Karena dia tahu kalau seandainya speknya seperti ini, maka akan rusak, akan roboh, turun, jatuh. Akan jatuh. Maka yang jatuh adalah ketika gaibnya mutlak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, dan tidaklah ada yang mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi dari ilmu gaib kecuali Allah. Maksudnya gaib mutlak. Maka barang siapa yang mengklaim dirinya mengetahui ilmu gaib mutlak, maka dia termasuk generalnya taghut.
termasuk generalnya taghut. Dia mengklaim dirinya mengetahui tentang permasalahan hujan. Sekarang hujan, tar saya turunkan hujan. Sama orang meneliti dari ilmu yang sudah dia tahu dari permasalahan perbintangan. Makanya rekomendasi atau bukan rekomendasi apa? Ramalan bintang adalah ramalan cuaca pada hari ini akan hujan. Sekitar jam ini karena ada bintang seperti ini dan seperti itu. Maka mana yang dikatakan yang salah dan mana yang benar? Maksudnya mana termasuk gaib mutlak dan gaib nisbi? Gaib mutlak ada yang pertama, yang kata soalnya dia nggak punya ilmu apa-apa, dia tiba-tiba ngomong hujan. Ini 2 jam lagi hujan, dia nggak ngapa-ngapain, nggak ngeliat bintang, nggak ngeliat apa, dia ngomong saya tahu gaib kok, ilmu gaib. Entar 2 jam lagi hujan nih, nggak ngapa-ngapain. Dia mengatakan bahwa dirinya tahu ilmu gaib. Tapi ketika yang kedua adalah karena dari ini seperti ini, karena bintang ini dan ini dekat begini, anginnya seperti ini bawahnya awannya berat, awannya hitam atau bagaimana, antara turun hujan sekitar jam segini dan jam segini. Maka itu kita katakan bukan kekufuran. Sama gerhana yang terjadi zaman kita sekarang kan sudah diketahui kan berapa jamnya, jam berapa mulainya. Maka kita nggak katakan kekufuran. Karena apa? Itu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki dari pengetahuan yang telah mereka pelajari. Maka untuk ghaib nisbi memang nggak dikatakan kufur dan nggak dikatakan taubat. Tapi kalau ghaib mutlak, dan ini banyak orang yang mengklaim, apalagi terutama dari para dukun-dukun. Dia mengetahui ilmu masa depan, dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Yang kita mengetahuinya, maka dia taubat. Kemudian yang kelima, beliau menyebutkan wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk dari taghut yang kelima. Maka dia berhukum, dia membuat sebuah hukum yang jelas menyelisih aturan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dengan keadaan nyata dirinya sadar untuk menolak Al-Quran dan hadis, maka dia taghut. Maka Lajnah Daimah menyebutkan kullu ma udila an kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi ila tahakumi ilaihi min nazmi qawanin wad'iyyah aw taqalid wa 'adatil mutawarasah aw rusat qabail liyufsila bainahum bidzalika aw bima yarahu za'imul jama'ati awil kahin. Ya. Maka ini yang dikatakan termasuk dari pendiri atau tokoh besarnya taghut. Tokoh besarnya taghut 5. Mereka pertama iblis, yang kedua adalah orang yang disembah dan dia ridha. Kemudian yang ketiga ada siapa saja manusia yang mengajak manusia lainnya untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat, siapa yang mengklaim dirinya mengetahui ilmu gaib. Dan kemudian yang kelima adalah berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang dia sengaja lakukan karena menolak aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 ru'us taghut. Kemudian beliau melanjutkan dan menyebutkan 2 dalil. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Dalam membawakan sebuah dalil la ikraha fid din, dan tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, dan telah jelas petunjuk itu. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh kepada perjanjian yang sangat
kuat, perjanjian yang sangat kuat. Maka menunjukkan wa hadza huwa makna la ilaha illallah, dan inilah makna la ilaha illallah, yaitu yakfuru bit taghut wa yu'min billah, mengkufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Karena la ilaha ini penafian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, illallah penetapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini dalil yang beliau yang pertama. Kemudian wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam wa amuduhu shalah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan dalam sebuah hadis beliau menyebutkan, dan ru'us kepalanya Islam adalah kepala sebuah perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan juga zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, jihadu fi sabilillah. Ini hadis yang beliau sebutkan untuk menopang perkataan beliau berkaitan dengan permasalahan taghut. Kemudian terakhir beliau menyebutkan wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka beliau tutup dengan perkataan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, salawat dan juga salam kepada mereka semuanya. Maka ini penutupan yang beliau sebutkan. Maka pada hari ini kita berarti telah menyelesaikan kitab Thalathatul Usul dari awal dan sampai akhir, dari muqaddimah Thalathatul Usul dan sampai kepada akhir kitab ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dengan ini ana ijazahkan kitab Thalathatul Usul kepada semua jamaah yang hadir, yang mendengarkan. Dan kalau seandainya ada sehari dua hari nggak hadir dan tidak mendengar matannya, maka cukuplah dengan ijazah yang kita berikan, dan insyaallah bisa diberikan ijazah juga kepada muridnya ataupun kepada anak-anak ataupun kepada yang lainnya jika seandainya diperlukan. Ini dari kitab Thalathatul Usul dari awal, i'lam rahimakallah wa annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, sampai salawat yang beliau sebutkan penutup dari kitab ini. Wa bihadza ajaztukum bima sami'tum min hadzal matni Thalathatul Usul, dan katakan saya terima qabilna. Maka kita punya beberapa sanad dari beberapa para masyayikh berkaitan dengan hadis Thalathatul Usul ini, karena termasuk kitab yang banyak juga dibahas oleh para ulama. Dan yang seingat ana ini sampai 5 guru yang memberikan sanad kitab ini, dan juga kita sudah selesai dan kita sudah baca dari awal sampai akhir. Dan maka pada hari ini ana ijazahkan matan ini. Ini secara lisan. Kalau nyebutin sanadnya kayak nanti kepanjangan ya. Mudah-mudahan, tapi nggak janji untuk menuliskan matanya secara tulisan. Nggak janji untuk menuliskan matanya secara tulisan. Mudah-mudahan sih ada waktu untuk nulis ulang sanadnya. Karena lumayan banyak guru-guru kita yang mengijazahkan kitab ini, jadi agak panjang nanti. Makanya kayaknya belum kepikiran untuk membuat minimal pohonnya gitu ya, dari pohonnya. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dari awal sampai akhir dari kitab Thalathatul Usul, dan mudah-mudahan menjadikan kokoh bagi kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat nanti, malaikat munkar dan nakir, untuk di alam kubur kita, dan juga kita termasuk orang-orang yang selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan kita dimasukkan surganya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa sampaikan sebelum ditutup. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, enggak ada ya. Berarti syukran ya, barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.